Halo Sobat Guru Peduli semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu. Semoga rekan-rekan Guru Peduli yang sedang mempersiapkan diri menghadapi seleksi kemampuan dasar untuk masuk CPNS maupun sekolah kedinasan tetap dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat di dalam mempersiapkan diri menghadapi SKD yang akan segera datang. Dalam video kali ini saya akan menyajikan beberapa soal yang keluar di TIU SKD yang sudah terlaksana beberapa waktu yang lalu, khususnya untuk rekan-rekan yang mengikuti seleksi Akmil, AAU dan AAL ya. Saya kira soalnya mirip ya, hampir sama. Oke. Ya, bagi kalian yang ingin meraih nilai lebih di atas 150 ya, itu silahkan menyimak soal-soal ini. Nah, soal ini meliputi pola kalimat, kemudian juga operasi bilangan, khususnya bilangan pecahan. Kemudian ada juga beberapa soal penalaran kuantitatif yang memang benar-benar keluar di TIU SKD yang baru saja berlalu. Oke, mari kita lihat dan simak soal-soal yang sudah saya persiapkan. Soal yang pertama, kedua, sampai keempat ini tentang pola kalimat ya. Oke, mari kita lihat kalimatnya. Soal nomor 1, hujan deras melanda wilayah kota Palembang kemarin malam. Kalimat berikut yang memiliki pola yang sama adalah, oke, mari kita lihat dulu pola kalimat yang diberikan. Kita lihat ya, hujan deras itu adalah subjeknya, melanda itu adalah predikat, wilayah kota Palembang itu adalah objek ya, dan kemarin malam itu adalah keterangan waktu ya. Jadi di sini ada objek. Oke, wilayah kota Palembang itu adalah objek dari kata kerja melanda atau dari predikat melanda. Mari kita lihat satu persatu ya. Wilayah kota Palembang, oke, dilanda. Wilayah kota Palembang itu subjek, ini kalimatnya pasif ya. Dilanda, oke. Dilanda hujan deras itu predikat, oke. Dilanda hujan deras itu predikat, dan kemarin malam itu keterangan waktu. Jadi di sini tidak ada objek. Memang artinya sama, tapi pola kalimatnya tidak sama. Oke. Kita lihat jadi pilihan jawaban A salah. Kita lihat jawaban B. Mereka subjek telah sampai itu adalah predikat. Di kota Palembang itu adalah pelengkap ya. Oke. Ya, rekan-rekan masih ingat ya bedanya antara pelengkap dengan objek ya. Jadi kota Palembang atau di kota Palembang pada kalimat B ini bukan objek tapi merupakan pelengkap ya. Oke, pelengkap. Jadi pilihan jawaban B juga salah. Mari kita lihat berikutnya. Anak-anak itu subjek, selalu melakukan itu predikat. Pemanasan itu adalah objek. Sebelum berolahraga itu adalah keterangan waktu. Jadi pilihan jawaban yang tepat itu ternyata adalah C, memiliki pola yang sama. Kalau pola di atas, hujan deras adalah subjeknya, melanda kata kerja, wilayah kota Palembang adalah objek, kemudian kemarin malam keterangan. Jadi yang sama atau yang memiliki pola yang sama adalah pilihan jawaban C. Oke, ya. Bagi rekan-rekan yang masih bingung membedakan antara objek dengan pelengkap, silahkan nonton video tentang pola kalimat ya di channel ini yang sudah ditayangkan sebelumnya. Oke. Kita lihat soal nomor 2. Nasi telah menjadi bubur. Oke, kita lihat ya. Subjeknya adalah nasi. Oke, telah menjadi itu adalah predikat ya. Oke, kemudian bubur itu adalah pelengkap. Oke, bubur itu adalah pelengkap. Di sini pelengkap. Oke, ya, ya. Oke, pelengkap. Kenapa pelengkap? Coba kalian perhatikan ya. Antara bubur dan nasi ini adalah merujuk ke satu hal yang sama ya. Nasinya telah menjadi bubur. Artinya nasi dan bubur itu merujuk kepada satu hal ya. Oke. Ya. Kemudian kalau kita lihat, kalau kita cari
kalimat yang memiliki pola yang sama, coba kita lihat nomor 1. Bayi kecil itu, ini subjek, oke, ya. Sedang makan itu adalah predikat, oke. Predikat, sementara bubur di sini adalah objek, ya. Kenapa di sini objek? Objek itu salah satu cirinya adalah dia bisa digunakan sebagai subjek di dalam kalimat pasif. Nah, kalimat A ini bisa kita ubah menjadi kalimat pasif dengan subjek bubur. Bubur sedang dimakan oleh bayi kecil itu. Nah, ini salah satu ciri objek. Objek itu bisa dijadikan subjek di dalam kalimat pasif. Sementara kalau ini nggak bisa, kalau yang di atas tadi ya, bubur telah menjadi nasi atau bubur telah dijadikan nasi. Enggak ya, oke. Salah, oke. Jawaban yang tepat untuk ini adalah menurut rekan-rekan yang mana? Iya, jawaban yang tepat itu adalah pilihan jawaban E. Gadis kecil yang dulu suka ngompol itu subjek. Telah tumbuh itu predikat. Dewasa itu pelengkap. Jadi nasi telah menjadi bubur. Itu sama juga dengan gadis kecil yang dulu suka ngompol itu telah tumbuh dewasa. Nah, jadi pilihan jawaban yang tepat adalah Eko. Oke, jelas rekan-rekan semuanya? Mari kita langsung masuk ke soal berikutnya, soal nomor 3 dan 4. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya akan hapus dulu ini penggalan-penggalan kalimat yang tadi kita pakai ya. Saya bersihkan dulu biar gampang, biar tidak mengganggu ya. Oke, coba sambil saya menghapus, rekan-rekan coba menjawab, mencari jawaban yang benar apa. Oke, ya, kita lihat kalimat nomor 3 atau soal nomor 3 ya. Setiap pelaku pelanggaran lalu lintas, ini subjek, oke, akan mendapatkan, itu adalah predikat, surat tilang dari polisi. Oke, surat tilang itu adalah objek, dari polisi ini adalah pelengkap ya, bukan keterangan ya, tapi pelengkap. Artinya apa? Surat tilang apa? Surat tilang dari polisi, gitu ya. Oke. Ya, mungkin kalian akan bingung, apakah dari polisi ini keterangan atau pelengkap? Saya tahu kalian bingung. Oke, nggak masalah ya. Kalau yang bingung silahkan tanya, nanti saya buatkan video tersendiri untuk menjelaskan kalimat ini ya. Oke. Ya. Kalimat berikut yang memiliki pola yang sama, ini tadi adalah kalimatnya adalah subjek, oke, predikat, kemudian objek dan pelengkap. Oke, kita lihat setiap pelaku tindak kejahatan ini subjek akan dihukum predikat, berarti tidak tepat ya, salah. Tidak semua pahlawan, oke, ini subjek sampai di sini. Kemudian mendapatkan, oke, apa itu? Predikat. Penghargaan, oke, itu objek, dari pemerintah itu pelengkap. Oh, oke, ternyata pilihan jawaban B sama ya ini. Iya, oke. Jadi jawaban yang tepat adalah bravo. Jelas ya rekan-rekan semuanya? Oke, mari kita langsung masuk ke soal berikutnya, nomor 4. Ibu saya sedang membuatkan ayah secangkir kopi di dapur. Coba, subjeknya apa? Iya, subjeknya adalah ibu saya. Predikatnya sedang membuatkan, oke, ya. Objeknya apa? Ayah, itu adalah objek. Secangkir kopi itu adalah pelengkap. Secangkir kopi itu melengkapi apa? Melengkapi sedang membuatkan ini ya, oke, ya. Di dapur itu adalah keterangan. Ciri keterangan itu bisa dipindah di mana-mana ya. Misalnya bisa ditaruh di depan dan juga bisa ditaruh di tengah. Misalnya ini bisa saya ubah, di dapurnya di depan. Di dapur, ibu saya sedang membuatkan ayah secangkir kopi, gitu ya. Bisa juga ditaruh di tengah. Ibu saya sedang di dapur membuatkan ayah secangkir kopi. Nah, itu bisa juga. Nah, mari kita cari, itu tadi perbedaan ya antara keterangannya dan pelengkap. Ya, kita lihat
di apa namanya pilihan jawabannya, kira-kira jawaban yang tepat mana? Ayah sedang dibuatkan secangkir kopi oleh ibu di dapur. Ini tidak sama. Artinya sama, tapi polanya tidak sama. Ini adalah pola kalimat pasif. Ya. Pola kalimat pasif itu selalu ditandai dengan kata kerja di atau ter. Oke, jadi sudah berbeda ya. Kita lihat pilihan jawaban B. Semua orang tua itu subjek, menyayangi itu predikat, anak-anaknya itu adalah objek. Oke, dengan tulus itu keterangan. Oke, keterangan ya. Kemudian jadi salah ya, karena ini tadi ada pelengkap di sini ya. Sementara di pilihan jawaban B ini tidak ada pelengkap, jadi salah juga ya. Ini A dan B salah. Kita lihat pilihan jawaban C. Ibuku itu subjek, sering membelikan itu adalah predikat. Ku itu adalah objek. Nah, oke. Baju baru itu adalah pelengkap. Sebelum lebaran adalah keterangan waktu. Oke, jadi pilihan jawaban yang tepat ternyata adalah C. Jadi kalau ibu saya itu polanya sama dengan ibuku, sama-sama menjadi subjek ya. Sedang membuatkan itu sama juga dengan sering membelikan. Oke. Ayah itu sama juga dengan ku, objek. Secangkir kopi itu sama juga dengan baju baru. Oke. Fungsi atau unsur kalimatnya apa itu? Keterangan apa? Keterangan yang menerangkan predikat sering membelikan dan membuatkan ya. Kemudian di dapur itu keterangan tempat, sementara sebelum lebaran itu adalah keterangan waktu. Jadi jawaban yang tepat adalah Charlie. Ya, bagi rekan-rekan yang belum jelas, silahkan tuliskan komentar ya. Atau lihat di atas ya, ada ini, ini ada video khusus tentang pola kalimatnya. Silahkan ditonton ini ya. Oke, ya. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, kita masuk ke soal-soal tentang penalaran kuantitatif. Model soal yang sekarang ini adalah satu soal, Anda harus menghitung dua hal. Misalnya, jika X adalah banyaknya cara 7 orang yang duduk mengelilingi sebuah meja, dan Y adalah luas segi 4 yang panjangnya 50 cm dan lebarnya 12,4 cm, maka pernyataan yang benar adalah, nah, ini adalah model soal yang sekarang ini ya. Satu soal Anda harus menghitung dua hal, ya oke, untuk mencari jawaban yang benar. Jadi pernyataan yang benar ini yang mana? Apakah X lebih kecil daripada Y? Apakah X sama dengan Z? Kita harus menghitung dulu. Kita hitung dulu X-nya ya. X-nya itu adalah tentang permutasi, oke. Kenapa permutasi? Karena ini duduk mengelilingi sebuah meja. Itu namanya permutasi siklis ya. Permutasi siklis itu ya. Permutasi siklis itu rumusnya adalah n-1 faktorial ya. Rumusnya n-1 faktorial. Sementara di sini n-nya adalah 7, berarti tinggal 6 faktorial ya. n-1 itu sama dengan n-nya 7 kurang 1 sama dengan 6 faktorial. 6 faktorial itu sama juga dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya sama dengan 720. Buat rekan-rekan semuanya ya, ada baiknya kalau kita mengingat ya, faktorial ya. Misalnya 1 faktorial sama dengan 1, 2 faktorial sama dengan 2, 3 faktorial sama dengan 6 ya. Itu ada manfaatnya juga. Oke, kemudian kita lihat Y-nya. Ya, Y-nya adalah segi 4 yang panjangnya adalah 50 cm dan lebarnya kita hitung ya. Luas segi 4. Luas itu sama dengan panjang kali lebar. Sementara ini panjangnya sama dengan 50 dan lebarnya sama dengan 12,4. Kita hitung 50 kali 12,4 atau 5 kali 124 itu sama dengan 620. Jadi X-nya 720 dan Y-nya 620. Jadi jawaban yang tepat adalah iya. Apa?
X lebih besar daripada Y. X-nya 720 dan Y-nya 620. Ya, ini tadi ya rekan-rekan. Kalau bisa rekan-rekan ingat ya. 2 faktorial sama dengan 3 faktorial sama dengan 6, 4 faktorial 24, 5 faktorial sama dengan 120, 6 faktorial sama dengan 720, 7 faktorial sama dengan 5040. Nah, kalau ingat ini tuh ya, kalau misalnya ada soal tentang permutasi siklis ya, atau apa saja yang misalnya hasilnya itu adalah 6 faktorial, maka kita ingat 720 itu you can save your time ya guys. Anda bisa menghemat waktu Anda, karena ingat ya, setiap soal itu alokasi waktunya hanya 54 detik. Jadi the faster you do it, the better. Okay, let's go to the next question, number 6. Nomor 6. Ya, ini ya masih ya. Jika X adalah persentase untung dari barang yang harga pokoknya 27.500 kemudian dijual dengan harga 28.875 dan Y adalah panjang sisi bujur sangkar yang luasnya adalah 25 cm persegi. Maka pernyataan yang benar adalah, kita lihat ya, X-nya kita hitung ya. X-nya itu apa sih? Untung ya. Untung itu sama juga dengan persentase untung ya. Sementara untung itu ya sama juga kita lihat di sini. Ya, untungnya berapa? Harga jualnya 28.875 dan harga belinya atau harga pokoknya adalah 27.500. Jadi itu untungnya sama dengan berapa? Ya, 28.875 dikurang dengan 27.500 itu hasilnya sama dengan berapa guys? 1.375 ya. 1.300 75 ya. Betul kan? Jadi untungnya itu adalah 1.375. Kalau kita mau mencari persentase untung ya. Kalau mau mencari persentase untung, lihat ini. Persentase untung sama dengan untungnya per harga pokoknya kali 100%. Ternyata hasilnya adalah 5% gitu ya. Jadi X ini sama dengan 5%. Coba kita lihat sekarang, atau 5 ya. Y-nya kita lihat berapa? Panjang panjang sisi bujur sangkar yang luasnya adalah 25 cm persegi. Misal panjang sisi itu adalah X. Kita tahu ya, kalau bujur sangkar itu luas ya, rumus luasnya sama dengan sisi kali sisi. Iya, luas sama dengan sisi kali sisi. Maka ya, luas sama dengan 25, ini luasnya 25 ya. 25 X kuadrat. Sisi kali sisi itu sama juga dengan X kuadrat ya. Berarti X sama dengan, nah ini kita balik dulu ya. X kuadrat sama dengan 25. Berarti X-nya sama dengan akar 25 sama dengan 5. Jadi Y-nya ini sama dengan 5. Sementara X-nya adalah 5. Jadi pernyataan yang benar adalah apa? Bravo. X sama dengan Y. Soal selanjutnya nomor 7. Ya. Jika X adalah kecepatan kilometer per jam yang digunakan untuk mencapai jarak 20 km dalam 12 menit. Masih ingat ya? Ini rumus Jokowi ya, Kemudian Y adalah jari-jari lingkaran yang luasnya adalah 7.850 cm. Kita lihat satu-satu. Kita cari jawabannya ya. X sama dengan jarak 20 km, kemudian waktunya itu 12 menit. Nah, waktunya 12 menit. Kita karena ini satuannya kilometer per jam, maka kita konversi menit itu menjadi jam. Jadi 12 menit itu sama juga dengan 1/5 jam ya. 60 bagi 12 itu artinya 5. Artinya 12 menit itu adalah 1/5 jam. Nah, seperti kita ketahui ya, kalau kita mencari waktu itu adalah jarak. Kalau kita mencari kecepatan, maksud saya itu adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya berapa? 20 km dibagi waktu. Waktunya berapa? 1/5 jam. Apakah bisa dioperasikan ini? Ya 20 dibagi 1/5 itu nggak bisa dioperasikan. Artinya apa? Harus dibalik dulu.
menjadi perkalian, artinya 20 kali 5 per 1 sama dengan 100%. Maksud saya sama dengan 100 ya, 20 kali 5 dibagi sama dengan 100. Jadi kecepatan atau ya X di sini adalah 100 ya, atau 100 km per jam. Kemudian kita cari Y-nya. Y-nya adalah jari-jari lingkaran ya, luas lingkaran itu adalah VR kuadrat. Oke, VR kuadrat ya. V itu berapa sih? Kita lihat. Berarti ini luasnya 750 sama dengan 3,14. Ini V-nya R kuadrat. Nah, yang kita cari adalah R kuadrat. Berarti R kuadrat atau R kuadrat itu sama juga dengan 7850 dibagi 3,14. Hasilnya berapa? Iya, hasilnya adalah 2500. R kuadrat sama dengan 2500. Berarti R-nya berapa? Akar 2500 atau sama juga dengan 50 kali 50 sama dengan 2500. Nah, kita sudah tahu Y-nya sama dengan 50, sementara X-nya 100. Jadi pernyataan yang tepat adalah alfa. X sama dengan 2Y. Oke, jelas ya rekan-rekan semuanya? Lanjut ke soal berikutnya. Ini saya konfirmasi. Saya yakin Anda dapat soal tentang ini ya, seperti ini. Tapi mungkin bahasanya bisa lain ya. Oke, kita lihat. Anita dapat menyelesaikan sebuah proyek dalam 8 hari, sementara Becky dapat menyelesaikannya dalam 12 hari. Jika bekerja sama, berapa hari mereka dapat menyelesaikan proyek tersebut? Ya, ingat ya. Kalau Anita menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 8 hari, itu artinya setiap harinya ya 1/8 pekerjaan. Kemudian Becky juga 12 hari, itu artinya setiap harinya dia menyelesaikan 1/12 pekerjaan. Kita harus cari dulu hariannya. Ya, cara mencari hariannya gimana? Kita tambahkan ya. Ya. Oke, kita tambahkan. 1/8 itu adalah 1/8 proyek tiap hari yang bisa dikerjakan oleh Anita, dan 1/10 itu adalah 1/10 proyek per hari yang bisa dikerjakan oleh Becky. Kita tambahkan sama dengan 5 ditambah 4, 40 sama dengan 9/40. 9/40 itu apa? 9/40 bagian dari pekerjaan itu setiap harinya. Nah, kalau setiap harinya bisa menyelesaikan 9/40, berarti pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu dibalik saja. 40/9 sama dengan 4/5. Itu artinya kurang dari 5 hari. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah Charlie. Oke. Berikutnya, kalau ini tadi ini sedikit berbeda. Ya, oke, kita lihat, baca langsung aja ya biar paham. Andi dan Budi dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 4 hari secara bersama-sama. Jika bekerja sendiri, Budi membutuhkan waktu 12 hari. Berapa hari Andi dapat menyelesaikan pekerjaan itu sendiri? Kebalikan dari ini ya. Kalau tadi ini seorang itu mampu 8 hari dan 12 hari. Kalau di sini bersama-sama dia mampu menyelesaikan 4 hari, kemudian kalau sendiri 12 hari. Kemudian yang kedua, orang kedua itu kalau sendiri berapa hari? Nah, tinggal dikurangin saja ya. Andi dan Budi itu 1/4 proyek per hari, dan Budi sendiri itu 1/12 proyek per hari. Nah, berarti artinya 1/4 dikurang 1/12. Ya, sama dengan 3. Kita lihat ya, kita cari ini bisa kita gunakan apa ini? Penyebut 12. 12 dibagi 4 sama dengan 3, kali 1 sama dengan 3. 12 dibagi 12, 1 kali 1. Ya, hasilnya sama dengan 2/12. Itu artinya kalau mereka bekerja sama dapat menyelesaikan tugas tersebut dalam 12/2 hari. Artinya 6 hari. Pilihan jawabannya yang tepat adalah delta. Oke, soal berikutnya, soal terakhir ini tentang pecahan ya, pecahan, desimal, dan persentase. Rekan-rekan semuanya, kalau bisa ya, kerjakan soal-soal ini dengan cepat ya.
Dan supaya bisa cepat itu ada baiknya kalau rekan-rekan mengingat ini apa namanya pecahan spesial kalau kata orang ya, pecahan istimewa atau konversi dari bilangan pecahan ke pecahan desimal ke persentase ya. Kenapa? Karena dengan begitu ya itu bisa cepat mengerjakan soal-soal semacam ini. Kita lihat ya. Kita lihat soal ini dan jangan langsung Anda kerjakan, tapi lihat apakah ada yang bisa dikelompokkan. Misalnya ini ya. 3/4 ditambah 0,33 ditambah 2/5 ditambah 75% ditambah 2/3 ditambah 0,6. Iya, caranya gimana? Kita lihat. Oke, 3/4 cari yang kira-kira sama apa? 3/4 itu adalah sama dengan 75%. Nah, oke, ya kan? Berarti dia kita tuliskan 3/4 ditambah 3/4. Hasilnya berapa? Iya. Atau 0,75 ditambah 0,75 hasilnya berapa? 1,5. Kita lihat ya. Ini kan tinggal 3 tambah 3 sama dengan 6. 6 dibagi 4 sama dengan 1,5 ini ya, 1,5. Kemudian ini 0,3 kita tambah dengan 2/3 sama dengan 1. Kan sama. Oke. Kemudian ini 2/5 ditambah 0,6 itu sama juga dengan 1. Nah, karena 2/5 ditambah 0,6 itu adalah 3/5 ya. Jadi sama. Nah, ini hasilnya 1, ini 1, dan ini 1,5. Berarti jawaban yang tepat adalah mana? Iya, Eko. Ini 1,5 ya. Iya, oke. Jelas ya rekan-rekan semuanya? Iya. Ini jawabnya Eko. Ya, bagi rekan-rekan yang masih belum percaya diri atau belum yakin dengan kemampuannya dan masih mau meningkatkan kemampuan untuk mencapai nilai tertinggi di TIU, silahkan hubungin kami di 085947269913. Sorry, ini bukan 9913 ya, tapi 8858. Sorry, maaf, ini 8858 ya. Oke, nanti saya tuliskan di apa namanya deskripsinya aja ya. Ya, Anda bisa menghubungi kami dan dalam waktu singkat insya Allah kami bisa membantu Anda untuk mencapai nilai maksimal sesuai dengan kemampuan Anda dan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Semoga bermanfaat. Thanks for watching and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam.